Selamat pagi Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Salam bahagia. Eh, Pagi ini saya Joko Yohanes dari CGP dari Kota Jayapura akan memberikan pemahaman saya atau mengungkapkan pemahaman saya mengenai frasa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai mendidik harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman yang dikoneksikan dengan paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa sih sebenarnya uh, inquiry apresiatif itu? Nah, inquiry apresiatif adalah pendekatan kolaboratif yang melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai suatu tujuan atau visi. Nah, bagaimana paradigma tadi dengan kaitan atau paradigma inquiry apresiatif ini kaitannya dengan frasa atau ungkapan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembangnya murid berdasarkan kodratnya. Nah, inquiry apresiatif itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan-kelebihan atau kekuatan-kekuatan masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pendidik, kita harus melihat nilai-nilai itu. Kemudian kita kembangkan sehingga pembelajaran yang kita kembangkan di kelas itu sudah mengikuti kodrat alam dan kodrat anak sehingga pembelajaran yang dialami oleh anak itu pembelajaran yang nyaman, menyenangkan dan bermakna bagi dirinya. Kemudian eh, peran dari kita sebagai guru pendidik mengenai atau untuk mengembangkan anak melalui kodrat alam dan kodrat samanya. Nah, inquiry apresiatif memberikan pemahaman kepada saya atau kepada kita sebagai pendidik bahwa setiap murid memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh murid ini yang wajib kita kembangkan. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sehingga pembelajaran juga di kelas harus kita sesuaikan sehingga anak merasa nyaman dan senang. Nah, pembelajaran yang menyenangkan dengan menghargai atau dengan menggunakan berbagai model pembelajaran dan menghargai setiap kekuatan individu akan membuat murid kita mampu memahami apa yang kita berikan dan kemudian mereka merasa nyaman dan aman sehingga apa yang kita harapkan merdeka belajar itu benar-benar terwujud di kelas. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai guru mewujudkan atau memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif ini untuk mengembangkan siswa kita dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, paradigma inquiry apresiatif dapat kita manfaatkan untuk mengubah diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus mampu mengubah diri kita sendiri dengan melihat kekuatan kita, kemudian kita memiliki visi yang jelas untuk mengembangkan kelas yang aman dan nyaman, kelas yang menyenangkan. Nah, visi ini harus kita kembangkan dan harus kita wujudkan. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif ini juga dapat kita gunakan untuk melakukan kolaborasi atau untuk membangun kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, dengan melihat kekuatan yang dimiliki oleh teman sejawat, kita bisa mengajak untuk berkolaborasi sehingga apa yang kita ingin wujudkan di kelas, pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, itu bisa terwujud. Nah, ketika teman-teman ini sudah memiliki satu visi yang sama dengan kita, dengan kekuatan mereka, kelebihan mereka, kita melakukan diskusi dengan mereka, maka hasilnya akan mengubah wujud sekolah atau membuat sekolah yang ramah anak, menyenangkan, kemudian otomatis merdeka belajar akan terwujud di sekolah kita. Dengan kita mempertimbangkan berbagai hal, dari kita melihat kondisi anak,
kita melihat lingkungan sekolah kita, kemudian bagaimana kita membuat visi kita merencanakannya, sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Demikian paparan saya tentang frasa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita mendidik anak harus kita mengkaitkan itu, kita melihat itu, dan kita koneksikan dengan paradigma inquiry apresiatif. Demikian paparan saya, semoga bermakna, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi dan salam bahagia.